Di rumahnya, Guru Lee menamai virus yang telah menyebar saat ini dengan virus Jonas. Kemudian diperlihatkan wanita yang dibully sebelumnya yang bernama Onji sekarang telah pulih kembali walaupun telah digigit oleh zombie. Sementara itu, Hari dan kelompoknya berencana untuk pergi masuk ke ruang latihan panah. Hubungan Suhyo dan Namra juga semakin dekat. Di sini Suhyo mulai menyemangati Namra. Dan tak disangka ternyata Nayeon berada di balik pintu ruang penyimpanan yang berada di ruang musik tempat Chungchan berada. Kemudian kembali ke ruang siaran, seorang siswi yang mengetahui kalau ayah dan ibunya telah menjadi zombie, ia berencana untuk bunuh diri. Namun, Unjo berusaha untuk menghibur wanita tersebut. 진짜 믿었던 말은 따로 있었어. 아빠가 제일 먼저 올 거라는 말. 안 왔어. 또는 건지도 몰라. 그래도 넌 희망이라도 있잖아. 진짜 아무것도 모르겠어. 죽지 마, 지민아. 나가자, 우리. Kemudian Namra si ketua kelas berencana untuk menemui Chunsan tempatnya berada. Karena para zombie tertarik pada suara, Namra berencana untuk memutar suara di sisi barat sekolah. Sehingga para zombie akan berkumpul di tempat itu. Dan mereka akan mengambil kesempatan itu untuk menuju ke atas. Lalu mereka memulai rencananya. Sebelum berangkat, Suhyo memberikan pesan kepada Chungsan kalau mereka semua akan menyusulnya ke tempat dia. Namun, saat Guina mendengar pesan suara itu, ia bergegas pergi ke ruang siaran dengan tujuan untuk mencari Chungsan. Lalu, ketika zombie fokus kepada suara yang telah diputar, mereka semua memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke lantai atas menyusul Chungsan. Namun sayangnya, siswa berkacamata tak sengaja menjatuhkan botol yang hal itu membuat zombie mendengarnya. Mereka semua pun berlari dan dikejar oleh zombie. 나가자. Saat Suhyo terdesak dan hampir digigit oleh zombie, datanglah Guina menyelamatkannya. Sini Guinam langsung bertanya kepada Suhyo mengenai keberadaan dari Chungsan. Dan Guinam tanpa ragu juga mengatakan kalau dia akan membunuh Chungsan. Mendengar itu tentu saja Suhyo sangat marah. Mereka berdua lalu bertengkar, namun di sini Guinam sangatlah kuat. Guinam yang sebelumnya hanya pesuruh dari tukang bully, sekarang menjadi kuat setelah digigit oleh zombie. Untungnya, ketika Suhyo terdesak, datanglah Namra yang kembali untuk membantunya. Namun, Guinam malah menggigit Namra. Dan Suhyo yang emosi pun mendorong Guinam hingga ia terjatuh dari lantai atas. Kemudian mereka berdua bergegas pergi menyusul teman-temannya ke kelas musik. Beralih ke kelompok Hari, di sini mereka sedang berusaha untuk menuju ke ruang pelatihan panah. Sayangnya, si gendut mengalami luka di perutnya. Kembali ke ruang musik, kini Daesu memeluk Chungsan karena mereka telah berhasil kembali bersama. Mereka awalnya berencana untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun sayangnya pengeras suara telah berhenti, sehingga para zombie mulai mengejar mereka kembali. Hingga akhirnya dengan terpaksa mereka harus kembali ke ruang musik. Di dalam ruang musik, Sunchan tak sengaja melihat tangan Namra yang telah digigit oleh zombie. Ia pun berencana untuk memukul Namra. Namun hal itu segera dihentikan oleh Suhyo. Suhyo mengatakan kalau Namra sebenarnya digigit oleh Guinam. Namun di sisi Sunchan, ia meyakini kalau Guinam telah mati digigit oleh zombie. Sementara itu di tempat pengungsian, ayah Unjo berencana untuk meninggalkan tempat itu dan pergi menyelamatkan putrinya di sekolah Yusan. Kemudian saat petugas militer memberikan sarapan pagi, ayah Unjo dan dibantu oleh temannya menghajar petugas tersebut. Ia pun mengambil baju petugas itu untuk kabur dari tempat pengungsian.
너무 미안한데 지금 진심으로 사과할게요. 뭘 말씀이십니까? 죄송합니다, 어머니. 학교에 가봐야 돼서요. Kembali ke ruang musik. Di sini Suhyo berusaha untuk melindungi Namra. Ia menegaskan kalau Guina masih berwujud manusia. Lalu untuk menenangkan teman-temannya, Suhyo mengorbankan dirinya untuk selalu berada di sisi Namra. Suhyo selalu menggenggam tangan Namra untuk mengawasi jika saja tiba-tiba dia berubah menjadi zombie. Kemudian terlihat Unjo yang memarahi Chungsan yang ingin membunuh Namra. Lalu Chungsan menjelaskan kalau dia benar-benar telah melihat Guinam digigit oleh zombie. 나 변하면 밀어. 이 정도면 됐어. 변할 시간 지났어. 수혁이가 아니라잖아. Kembali ke kelompok Hari, terlihat Mijin sedang mengobati luka gendut. Di sini Mijin malah memarahi gendut untuk tidak terlalu menangis. Sementara itu, Namra mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Ia mulai merasa memiliki hasrat untuk menggigit leher Suhyo. Chungsan yang melihat itu berencana untuk memukul Namra. Namun, Suhyo melindungi Namra dari pukulannya Chungsan. Di sisi lain, Guinam yang telah terjatuh dari atas gedung kini mulai bangkit kembali. Di kelas musik terjadi pertengkaran antara Suhyo dan Chungsan. Suhyo menegaskan untuk tidak menyakiti Namra. Unjo lalu menyentuh tangan Namra. Di sini Unjo merasa tangan Namra masih hangat. Unjo pun mengatakan kalau tangan Isa dan Gulso terasa dingin saat dia berubah menjadi zombie. Kemudian Namra jujur kepada semua teman-temannya. Dia mulai merasa aneh dengan tubuhnya. Ia tadi bahkan berencana untuk menggigit leher Suhyo. Meski begitu, Namra berhasil mengendalikan hasrat untuk membunuh Suhyo. Kemudian, Suhyo memutuskan untuk mengikat tangannya dengan Namra. Jadi, semua teman-temannya tak perlu khawatir ketika Namra benar-benar berubah menjadi zombie. 손 묶는다. 됐지? 남나 변해도 니들한테 못 가. Di restoran Chungsan, di sini detektif berencana membawa bayi itu. Dan dia akan segera pergi ke pusat komando. Meski awalnya polisi baru itu takut, namun detektif berhasil memaksanya. Namun saat mereka berencana akan pergi dengan sebuah motor, datanglah anak kecil yang sedang dikejar-kejar oleh zombie. Hingga akhirnya mereka membatalkan niatnya untuk pergi dan menyelamatkan gadis kecil itu. Di dalam restoran, detektif berusaha untuk menghibur anak itu, yang ternyata ibunya telah berubah menjadi zombie. Di ruang musik, suasana menjadi sangat canggung. Suhyo dan Namra duduk terpisah dan berjauhan dari teman-temannya. Mereka semua juga merasa kelaparan dan haus, karena sudah 2 hari tidak makan dan minum. Mendengar itu, sebenarnya Nayeon yang berada di ruang penyimpanan memiliki banyak minuman dan makanan. Ia berencana untuk membuka pintu. Namun ketika mendengar teman-temannya itu mengatakan tentang dirinya yang jelek-jelek, dia malah membatalkan untuk membuka pintu. Di sisi lain, Daesu berusaha untuk membuka pintu perlengkapan ruang musik, sambil berharap menemukan makanan dan minuman. Namun Nayeon menguncinya dari dalam ruangan. Hingga mereka tak bisa membuka pintu itu. Beralih ke ayah Unjo, dia telah berhasil memanjat tembok dan meninggalkan pengungsian. Namun ayah Unjo malah meninggalkan partnernya karena ia tidak ingin memberikan beban kepada orang lain. Akan tetapi saat akan pergi meninggalkan pengungsian, ayah Unjo malah ketahuan oleh petugas militer, sehingga ia ditembak dan dikejar. Di ruang musik, seorang siswi menemukan kamera yang masih berfungsi. Mereka pun mulai bergantian untuk menitipkan pesan melalui video di kamera itu. Saat kamera sampai di tangan Unjo, ia mengatakan
Kalau dulu ayah Unjo pernah mengatakan kalau dia akan datang saat Unjo dalam bahaya. Namun sampai sekarang ayah Unjo tidak kunjung datang. Di sisi lain, ayah Unjo masih berusaha dalam pengejaran dari para pasukan militer. Hingga akhirnya ia terjun ke danau dan masih ditembak oleh para militer. Beralih ke Unjo. Di sini dia mengatakan walaupun ayahnya tidak datang, dia sangat menyayangi ayahnya itu. Apakah ayah Unjo akan selamat dari pengejaran pasukan militer itu? Kita akan melanjutkan di part berikutnya.